Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita taufik serta inayah kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan acara pemimbasan pembelajaran mendalam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang kita nanti-nantikan sirangan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan menyampaikan materi yang telah kami dapat di SD 4 Kalirejo dengan pengimbasan pembelajaran mendalam. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Romlah, kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan iman sehat sehingga kita masih bisa mengikuti acara pengimbasan pembelajaran mendalam yang telah kami pelajari di SD Negeri 4 Kalirejo. Kita langsung ke materi saja Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan mengenal tentang pola pikir, yaitu tentang PPT dan PPB. Pola pikir bertumbuh. Yang pertama, untuk pola pikir tetap itu ciri-cirinya adalah biasanya kalau kita menjumpai masalah, ya, kita itu akan menghindar. Tapi kalau pola pikir bertumbuh, kita akan menerima masalah itu dan kita akan mencari jalan keluarnya. Itu adalah ciri dari pola pikir bertumbuh. Kemudian kalau pola pikir tetap untuk menyerah, ya, kita menjumpai masalah kita akan menyerah. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Itu adalah contoh dari pola pikir tetap, ya. Tapi kalau pola pikir bertumbuh, kita akan berpikir bertahan, ya. Jadi kita akan bertahan dengan masalah itu dengan apa? Dengan mencari solusinya. Enggak hanya diam saja menyerah. Yang selanjutnya adalah serangan. Kalau kita berpikir dengan pola pikir tetap, kita akan merasa bahwa itu adalah sebuah serangan untuk kita, ya. Tetapi ketika kita berpikir secara bertumbuh, bahwa itu merupakan sebuah informasi. Informasi itu sangat berguna untuk kita, ya. Selanjutnya adalah ketika kita berpikir tentang pola pikir tetap, melihat itu adalah sebuah ancaman. Ternyata itu ketika kita berpikir secara pola pikir bertumbuh, itu adalah sebuah inspirasi untuk kita, ya. Jadi kita sebagai guru harus bisa membedakan seperti apa itu pola pikir tetap dan juga pola pikir bertumbuh. Ya, yang selanjutnya pola pikir itu ternyata lebih penting dari sebuah keterampilan. Kalau kita mempunyai keterampilan tapi kita tidak menggunakan pola pikir kita, itu akan sia-sia atau mungkin kurang lengkap, ya. Jadi pola pikir itu menempati nilai fondasi paling bawah, ya. Dengan pola pikir kita bisa menambah keterampilan atau menggunakan keterampilan kita ke arah yang lebih baik lagi. Jadi tidak cuma saya punya keterampilan yang bagus, tapi kalau kita tidak menggunakan pola pikir kita, itu percuma. Atau juga mungkin kita akan menggunakan pola pikir tetap, maka itu tidak akan maksimal keterampilannya. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran mendalam, ini ada beberapa pertanyaan tentang pola pikir. Tadi kita sudah mempelajari tentang pola pikir. Tadi pola pikir ada berapa Bapak Ibu? Ada dua, yaitu PPT dan PPB. PPT itu apa? Pola pikir tetap. Iya, pola pikir tetap. Kemudian PPB? Pola pikir bertumbuh. Iya, pola pikir bertumbuh. Nah, ini tugas Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu melihat, ini ada 10 soal, ya, nggak sulit soalnya. Cuma Bapak Ibu pilih aja mana yang masuk ke dalam pola pikir tetap dan juga pola pikir bertumbuh. Ya, yang selanjutnya adalah kita kembali ke pembelajaran mendalam. Apa itu sih pembelajaran mendalam? Di sini sudah dijelaskan pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang
memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Itu pengertian dari pembelajaran mendalam. Kemudian apa itu tujuan pembelajaran mendalam? Yang pertama adalah membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif. Dan yang ketiga, menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi. Yang keempat, meningkatkan kesadaran keluargaan dan kesehatan. Dan yang kelima adalah mampu berkomunikasi efektif. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kerangka pembelajaran mendalam ya. Bapak Ibu bisa amati. Itu yang ada di titik tengah adalah pembelajaran mendalam ya. Itu adalah pembelajaran yang akan kita pelajari ya. Sebagai seorang guru kita harus bisa menerapkan. Untuk mencapai pembelajaran mendalam itu kita harus mempunyai target ya. Yaitu apa? 8 profil kelulusan yang harus kita capai. Kalau dulu di kurikulum Merdeka profil pelajar yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah keluargaan. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat komunikasi. Kemudian kemandirian, kreativitas, kolaborasi. Nah, itu adalah 8 profil kelulusan yang harus kita capai dalam pembelajaran mendalam ini. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara kita mencapai 8 profil kelulusan itu, yaitu sebagai seorang guru kita harus mempunyai prinsip pembelajaran ya. Apa saja itu prinsip pembelajaran? Yang pertama adalah berkesadaran, kemudian yang kedua adalah bermakna, dan yang ketiga adalah menggembirakan. Itu adalah 3 prinsip pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh seorang guru untuk mencapai 8 profil kelulusan ya yang sudah ditetapkan ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita memahami atau mempunyai prinsip pembelajaran, tentu kita juga mempunyai pengalaman pembelajaran. Pengalaman pembelajarannya seperti apa? Yaitu yang pertama adalah memahami. Setelah memahami, baru kita mengaplikasikan ya. Setelah mengaplikasikan, barulah kita merefleksi. Itu adalah pengalaman belajar. 3 komponen untuk pengalaman belajar, sementara ada 4 kerangka pembelajaran. Jadi kerangka pembelajarannya apa? Yang pertama praktik pedagogis, kemudian lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan juga kemitraan pembelajaran. Itu adalah 4 komponen yang harus kita kuasai dalam pembelajaran mendalam ini. Pembelajaran mendalam sebagai solusi ya. Bapak Ibu, ketika kita menerapkan pembelajaran mendalam, kita harus menerapkan 3 prinsip pembelajaran, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran seperti apa contohnya? Kita harus hadir sepenuhnya di kelas ya. Jadi entah itu murid ataupun guru, jadi harus hadir sepenuhnya di kelas ya. Jadi jangan separuh-paruh ketika kita ada di kelas, terus kitanya pikirannya entah kemana. Jadi kita tidak fokus ke anak-anak didik kita. Jadi usahakan ketika kita di kelas, kita memberikan pelajaran yaitu yang berkesadaran. Karena itu dengan berkesadaran itu insya Allah akan membawa murid-murid kita akan menjadi lebih baik lagi. Karena itu kembali kepada diri kita masing-masing ya. Kemudian yang selanjutnya bermakna ya. Bermakna. Ya, dalam hal ini kita harus memberikan pelajaran yang bermakna, yaitu apa? Kita harus bisa mengaitkan pembelajaran yang kita berikan dengan dunia nyata. Jadi enggak hanya cerita-cerita, tapi kita kaitkan dengan praktek-praktek nyata yang ada di dalam pembelajaran itu ya. Kemudian yang selanjutnya menggembirakan. Prinsip pembelajaran yang terakhir adalah menggembirakan. Menggembirakan itu apa? Menggembirakan itu bukan berarti kita belajarnya hanya tepuk-tepuk, kemudian
enggak ya. Tetapi apa? Di sini menggembirakan di sini adalah kita harus bisa memberikan pembelajaran yang berkesan kepada siswa-siswa kita atau murid kita, ya. Jadi ketika mereka berkesan dengan pembelajaran yang kita berikan, mereka itu akan mengingat materi yang kita berikan. Jadi nggak hanya sekedar pesan dari materi, tetapi ketika mereka berkesan, pasti mereka akan mengingatnya. Kemudian dari manakah prinsip pembelajaran ini bisa dicapai? Yaitu dari olah pikir, olah hati, olah rasa, dan juga olahraga. Contoh dari olah pikir, contohnya seperti apa? Inovatif, kemudian berpikir kritis, ya. Kemudian kalau olah hati, contohnya apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian contoh dari olah rasa yaitu bergotong royong, juga masuk ke dalam olah rasa. Dan yang terakhir olahraga, contohnya apa? Badan yang sehat, sportif, kemudian tanggung jawab, itu masuk ke dalam olahraga. Nah, setelah kita tadi menguasai tentang prinsip pembelajaran, kemudian pengalaman pembelajaran, nah akan terwujudlah yaitu 8 profil lulusan, ya. 8 profil lulusan, ya. Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kewargaan, ya. Dan selanjutnya. Nah, fokus utama sebagai seorang guru, ya, kita harus mampu berintegrasi, yaitu nilai karakter dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua student center, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan yang ketiga adalah guru memiliki PPB. Tadi apa Bapak Ibu PPB? Pola pikir bertumbuh. Jadi sebagai seorang guru, terutama kita harus memiliki pola pikir bertumbuh terlebih dahulu, ya. Jadi kita bisa menerapkan kepada anak-anak didik kita. Nah, setelah kita tadi menguasai tentang prinsip pembelajaran, kemudian yang selanjutnya masuk ke dalam kerangka pembelajaran. Apa saja sih yang masuk ke dalam kerangka pembelajaran? Yang pertama adalah praktik pedagogis, kemudian pemanfaatan teknologi digital, kemudian lingkungan pembelajaran, dan juga kemitraan pembelajaran. Nah, ini ada rumus cara kita menghafal prinsip pembelajaran, kemudian apa tadi? Pengalaman pembelajaran, terus dan juga kerangka pembelajaran, yaitu 8, 3, 3, 4. 8-nya itu apa Bapak Ibu? Ya, profil kelulusan. 8 profil kelulusan. Kemudian 3-nya adalah prinsip pembelajaran. Kemudian 3 yang kedua adalah pengalaman pembelajaran. Kemudian yang 4 adalah kerangka penopang pembelajaran. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya tentang asesmen pembelajaran mendalam dan juga rencana pembelajaran itu akan disampaikan oleh Ibu Baiti. Kepada Ibu Baiti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Bu Siti Romlah. Selanjutnya kita masuk pada materi prinsip asesmen. 3 prinsip asesmen dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama ada berkeadilan, kemudian edukatif, dan yang ketiga objektif. Yang pertama berkeadilan. Jadi di sini guru memberikan penilaian ini tidak berdasarkan latar belakang siswa, ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ada siswa yang anaknya Pak Lurah, ini diberi nilai tinggi, ini tidak bisa seperti itu. Kemudian yang kedua edukatif. Memberikan penilaian yang sesuai dengan kemampuan siswa.
Yang ketiga, objektif, yaitu memberikan penilaian yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang tadi edukatif itu penilaian yang dapat diberikan dengan tujuan memberikan umpan balik kepada siswa. Selanjutnya ada 3 jenis asesmen. Yang pertama asesmen for learning, yang kedua asesmen as learning, dan yang ketiga asesmen of learning. Assessment for learning dan assessment as learning ini masuk ke dalam assessment formatif, sedangkan assessment of learning ini masuk ke dalam assessment sumatif. Nah, ini ada penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif ini mencakup 2 item. Yang pertama asesmen as learning dan asesmen for learning. Asesmen as learning ini untuk merefleksi diri murid dan untuk merefleksi proses pembelajaran. Sedangkan asesmen for learning ini bertujuan untuk perbaikan proses pembelajaran. Selanjutnya penilaian sumatif, assessment of learning. Ini bertujuan untuk mengukur capaian pembelajaran pada murid. Selanjutnya perencanaan pembelajaran mendalam. Yang pertama, di sini ada identifikasi. Identifikasi ini mencakup kesiapan peserta didik. Kemudian yang kedua ada memahami karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, menentukan dimensi profil lulusan. Yang kedua, desain pembelajaran. Di sini yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Selanjutnya menentukan kerangka pembelajaran. Yang ketiga ada pengalaman belajar. Yang pertama merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Selanjutnya merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti dan penutup. Kemudian mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Adapun perencanaan pembelajaran mendalam yang keempat yaitu ada 3 asesmen ya Bapak Ibu. Yang pertama asesmen pada awal pembelajaran, kemudian asesmen pada proses pembelajaran, dan yang ketiga asesmen pada akhir pembelajaran. Perencanaan pembelajaran mendalam. Yang pertama ada identifikasi. A. Mengidentifikasi kesiapan murid. Yang B. Memahami karakteristik materi pelajaran. Dan yang C. Menentukan dimensi profil lulusan. Perencanaan pembelajaran mendalam. Yang pertama di sini ada mengidentifikasi kesiapan murid. Yang pertama analisis pengetahuan awal. Guru dapat menggunakan pretest atau diskusi awal maupun pertanyaan pemantik. Yang kedua observasi dan refleksi. Amati bagaimana murid merespon pertanyaan terbuka, tantangan berpikir kritis atau tugas eksploratif. Yang ketiga ada inventarisasi gaya belajar dan minat, menggunakan angket dan wawancara singkat untuk mengetahui gaya belajar dan minat murid. Yang keempat analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dengan memberikan tugas berbasis pemecahan masalah atau proyek kecil untuk melihat sejauh mana murid dapat mengambil keputusan. Yang kelima, konteks sosial dan emosional. Perhatikan faktor sosial dan emosional yang dapat mempengaruhi kesiapan belajar seperti rasa percaya diri,
motivasi atau hambatan psikologis dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran. Yang pertama, mengenali sifat dasar mata pelajaran. Apakah menekankan konsep, keterampilan, atau karakter. Kemudian, menganalisis kompetensi, pengetahuan esensial dan aplikatif. Selanjutnya, memastikan bahwa tujuan pembelajaran mendorong eksplorasi konsep, bukan sekedar hafalan. Kemudian, mengidentifikasi keterkaitan setiap mata pelajaran dengan kehidupan nyata agar peserta didik melihat relevansi pembelajaran. Yang kedua, desain pembelajaran. Yang A, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan kerangka pembelajaran, yaitu praktis pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan penataan digital. Pemanfaatan digital. Desain pembelajaran yang pertama ada praktik pedagogis, kedua kemitraan pembelajaran, ketiga lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Yang keempat asesmen. Yang A, asesmen pada awal pembelajaran. Yang B, asesmen pada proses pembelajaran. Dan yang C, asesmen pada akhir pembelajaran. Asesmen pada awal pembelajaran dan pada proses pembelajaran ini masuk ke dalam asesmen formatif. Sedangkan asesmen pada akhir pembelajaran ini masuk ke dalam asesmen sumatif, Bapak Ibu. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan visi misi SD Negeri 1 Sukawaringin. Yang pertama, visi terwujudnya peserta didik yang disiplin, cerdas, terampil, berkarakter, dan berakhlak mulia. Latar belakang 1. Kemampuan untuk mengendalikan diri dan bertindak sesuai dengan aturan. 2. Mewujudkan pembelajaran dan pengelolaan sekolah berbasis digital, mutakhir, dan berwawasan keunggulan. 3. Upaya untuk mewujudkan potensi siswa agar memiliki keterampilan yang baik secara akademis maupun non-akademis. 4. Mengembangkan potensi visi peserta didik secara optimal, religius, membentuk karakter yang luhur dan berakhlak mulia. 5. Membudayakan perilaku santun dan berbudi luhur. 6. Memelihara dan memanfaatkan kualitas untuk mendukung pembelajaran berbasis TIK. 7. Berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan bermoral dan beretika. 8. Memiliki sifat-sifat kejiwaan akhlak atau berbudi pekerti secara seseorang seperti yang lain. Visi SD Negeri 1 Sukawaringin ada 8 ya Bu. Tujuan 1. Membentuk perilaku yang teratur, terkendali, yang sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan yang ditetapkan secara formal maupun non-formal. 2. Memahami, berpikir, dan memecahkan masalah serta beradaptasi dengan lingkungan. 3. Memiliki nilai-nilai luhur dan bermoral yang baik dan mampu mengaplikasikan prinsip dalam kehidupan sehari-hari. 4. Melahirkan generasi yang bertanggung jawab dan memiliki nilai budaya dan karakter bangsa serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Memberdayakan peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri, kreatif, memiliki cinta tanah air. 6. Membangun lingkungan sekolah yang aman, jujur, penuh persahabatan dan rasa kebangsaan yang tinggi. 7.
yang tinggi, toleransi, dan semangat gotong royong. 8. Menjadikan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berakhlak mulia. Tujuan yang diharapkan oleh SD Negeri 1 Sukawaringin. 1. Mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang rencana pembelajaran. 2. Memotivasi keinginan selalu belajar menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi. 3. Membentuk peserta didik yang tujuan jangka pendek 1 tahun ke depan saat dan tepat waktu melaksanakan ibadah. Tadi tujuan jangka pendek, sekarang tujuan jangka menengah. 2 tahun sampai 3 tahun ke depan. 1. Merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perbedaan kemampuan kognitif peserta didik, mengarahkan pada keterampilan dan kecakapan hidup sesuai bakat dan minatnya. 2. Merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perbedaan kemampuan kognitif peserta didik, mengarahkan pada keterampilan dan kecakapan hidup sesuai bakat dan minatnya. 3. Sekolah mampu melaksanakan penilaian secara kuantitabel, valid dengan sistem digitalisasi. 4. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal surat-surat pendek. 5. Membudayakan gerakan bersih sebagai pada iman. 5. Meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap potensi daerah. 6. Melakukan kerjasama dengan stakeholders daerah atau social responsibility CSR, berusaha untuk merancang program pembelajaran berbasis budaya lokal. 7. Memotivasi peserta didik untuk menggagas inovasi sederhana untuk memberikan solusi dalam kehidupannya. Tujuan jangka panjang 4 tahun ke depan sampai seterusnya. 1. Merancang pembelajaran dengan model pembelajaran yang menjadi ciri khas sekolah. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki mental pembelajaran sejati. 3. Membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan selalu peduli sosial dan toleransi agama. 4. Menyusun pembelajaran dengan bahan ajar mandiri untuk meningkatkan kecintaan pada budaya lokal. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan pihak luar, sanggar, perguruan tinggi, dan dunia usaha dan industri untuk melengkapi program sekolah yang memfasilitasi berbagai keragaman potensi minat dan bakat peserta didik. 6. Membudayakan lingkungan belajar dan karakter inovatif, cepat tanggap dan di lingkungan sekolah. Ya, begitu Bapak Ibu, ada tujuan, ada visi misi jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan hasil dari pelatihan coding dan kecerdasan artifisial yang akan diterapkan di sekolah dasar khususnya untuk fase C. Fase C itu adalah tingkatan kelas 5 dan kelas 6. Jadi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau bisa disebut dengan AI atau AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Sebenarnya ini kedua materi atau kedua pembahasan ya, coding dan KA ini hampir sama dengan informatika atau berkaitan dengan ilmu komputer. Jadi coding ini berasal dari kata kode atau code ya dalam bahasa Inggris, itu artinya ya kode gitu. Sedangkan kecerdasan artifisial ini adalah suatu metode ilmu lah yang diterapkan di suatu mesin, kemudian mesin itu bisa berpikir seperti layaknya manusia. Terus kita melangkah ke KA. KA itu kan
yaitu kecerdasan artifisial atau artificial intelligence, apa namanya, cerdas tapi dibuat. Maksudnya gini, jadi mungkin kalau kita lebih familiarnya di WA itu kan ada namanya Meta AI. Meta AI itu akan semakin cerdas. Sebenarnya dia sudah cerdas karena dia belajarnya dari data. Kan semua data itu semua ada di internet, Bapak Ibu. Nah, jadi AI itu belajarnya dari data di internet tersebut. Tapi dia bisa lebih cerdas apabila kita memasukkan data yang lebih terperinci. Maksudnya seperti ini. Saya udah bikin contoh 4 pilar tersebut. Tanpa itu bisa buat seperti ini. Nah, ini contoh discomposition. Jadi masalahnya itu ingin membuat pesta ulang tahun. Pastikan mengumpulkan datanya. Apa sih yang mau disiapkan? Ini saya udah bikin datanya nih, data yang mau diolah. Tinggal disusun, Bu. Jadi ini yang mau kita urutkan. Untuk menentukan ini, anak-anak itu tak suruh nyebutin. Setelah tema sudah. Berarti kan misalkan temanya mau apa ini, ulang tahun ini mau bikin acara seperti apa kan, gitu kan maksudnya. Nah, kemudian yang benar pasti ini, Bu. Mas benar dari positif karena suwi. Nah, karena seminggu sebelumnya kita udah menentukan kan gitu. Kemudian apa itu? Terus apa lagi? Aku baru kok ini apa? Tapi kok ini ya lali, berenam ada rasanya. Oh iya sekarang. Terus ini ya penyiapan permainan ini masih carry kan? Gitu ya. Ini salah satunya discomposition. Mungkin cukup itu saja ya. Jadi nanti kita bisa tambahkan lagi kalau memang kita butuhkan. Saya siap. Kalau memang cukup sampai di sini ya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.